Kalau menurut Bill, sebagai pengacara, kalau ada satu undang-undang seperti blasphemy law, seandainya dihapuskan, apakah itu bisa bikin Ahok bebas? Kalau menurut hukum Amerika, saya tahu ini hukum Indonesia lain. Kalau di Amerika kan freedom of speech. Freedom of speech itu kebebasan berbicara. Itu dilindungi oleh pemerintah Amerika. Jadi ada batas-batas. Jadi bukan berarti kebebasan berbicara asal berbicara bebas, bukan begitu maksudnya. Tapi ada batas-batasnya. Tapi kalau di Amerika yang saya tahu, batas-batasnya itu biasanya jauh di luar dari batas seperti di Indonesia. Jadi kita bisa, seperti kalau di Indonesia, seperti kalau di Amerika, kita bisa ngomong soal agama lain. Dan itu dilindungi oleh Constitution dari Undang-Undang Amerika. Kita bisa menjelek-jelekkan presiden, nggak jadi masalah. Kita bisa ngomong soal orang lain, agama orang lain. Kita bisa ngomong soal agama yang bukan milik sesama dengan agama kita. Semua dilindungi oleh Undang-Undang Amerika, nggak masalah. Cuman ada satu yang tidak boleh, yaitu kalau misalnya kita bukan hanya ngomong saja, tapi juga terus melakukan. Jadi seperti contohnya, kalau misalnya saya kasih ceramah, bunuh orang Yahudi, oke, nggak apa-apa, itu diprotek. Tapi kalau kemudian ada pengikut kita yang benar-benar kemudian melakukan pembunuhan tersebut, nah itu baru ditindak. Jadi di Amerika sebenarnya terus terang ya, hukum freedom of speech itu betul-betul di luar batas seperti yang kebanyakan di negara-negara lain. Bagaimana kalau undang-undang yang sudah diterapkan terus dihapuskan oleh legislator? Bagaimana itu? Apakah seorang bisa bebas di Amerika? Ya bebas, John. Kalau hukumnya dihapus, nggak ada lagi, bebas. Jadi retroaktif walaupun dihapuskan setelah dihukum. Bebas, John. Saya rasa retroaktif karena biasanya hukum efektif mulai dari sekarang. Tapi kemudian kan orang bisa bilang, well, gimana ini, kan nggak adil kan kalau misalnya. Biasanya kalau di Amerika ya, biasanya kalau seperti contohnya itu, zaman dulu kan minuman keras kan nggak boleh. Ada undang-undang nggak boleh minum minuman keras, kemudian dicabut. Ya, prohibition. Nah kemudian itu kan retroaktif juga itu, orang-orang yang dipenjara karena distribute minuman keras, mereka dibebaskan juga. Vietnam draft juga. Vietnam dulu kan zaman perang Vietnam, itu kan ada undang-undang bahwa semua harus bergabung dengan militer. Di draft kan harus ada draft. Kemudian undang-undangnya dicabut, beberapa orang yang ditahan, dipenjara, dibebaskan semua. Jadi gini John, kalau menurut saya ini pendapat saya pribadi, blasphemy law itu sebenarnya tidak perlu, John. Karena apa? Karena itu bukan tugas pemerintah. Tugas pemerintah bukan untuk mengajar anak asuhannya untuk saling menghormati. Itu tugas orang tua masing-masing, John. Tugas orang tua, tugas guru, tugas tetangga, ya tugas sesama untuk saling menjaga kerukunan. Pemerintah bukan tempat atau figur yang butuh untuk membuat undang-undang. Itu kalau menurut saya loh, John. Nah akibatnya apa, John? Kalau misalnya, ini pendapat saya pribadi ya, kalau misalnya nggak ada blasphemy law ya,
Ya terus terang seperti Habib itu Rizik yang suka ngomong jelek soal agama yang lain, agama Nasrani, agama Kristen. Ya terus terang dia nggak bisa di penjara atau dijerat oleh hukum. Tapi nggak apa-apa, John. Saya rasa nggak apa-apa, biarkan saja. Biarkan saja dia juga mempunyai hak untuk bersuara. Kalau menurut saya ya, kalau dia didiamkan, lama-lama mungkin juga nggak ada yang nggak ada yang menganggap dia lagi. Ini kalau pendapat saya pribadi, loh, John. Oke. Bagaimana Pak Kurnia? Saya setuju Pak dengan yang dibilang Pak Bill itu ya. Karena kalau misalnya selama dia tidak anarkis ya, dia mau ngomong apa saja silahkan. Tidak akan mengganggu, bagi saya tidak akan mengganggu iman saya. Tapi yang berbahaya itu adalah manakala dia sudah masuk ke anak-anak notabene. Tingkat pendidikan orang Indonesia ini kan masih cenderung menengah ke bawah Pak, tingkat pendidikannya. Jadi ucapan-ucapan yang merasuk itu bisa gampang ditangkap sehingga melahirkan sebuah gerakan-gerakan yang berbahaya. Mungkin beda dengan orang Amerika ya. Orang Amerika ini pendidikannya sudah cukup bagus. Jadi orang mau ngomong apapun di publik itu kita udah bisa mencerna dengan baik. Masalahnya di Indonesia itu orang-orang seperti Habib Rizik ini masuknya itu melalui masjid-masjid, melalui ruang-ruang ibadah itu, ibadah di mana tidak semua pendidikan orang yang hadir di situ sama kan. Nah, itu bisa mereka tangkap bulat-bulat, misalnya dibilang tadi Pak Bill bilang tadi, bunuh ini, bunuh pendeta, bunuh ini, itu berbahaya kan Pak. Tapi mungkin biarlah itu semakin kita dewasa, semakin kita berdemokrasi, ya yang dibilang Pak Bill tadi, biarkan aja. Mungkin ada sedikit berbeda dengan Bill tentang bagaimana approach-nya, karena di Indonesia mungkin ada pendidikan tinggi juga ada pendidikan rendah ya, yang masih belum mengerti apa khususnya masih yang kampung-kampung itulah Pak, itu mungkin kan paling tinggi dia SMP gitu loh. Nah untuk nangkap yang seperti itu kan dia cepat gitu. Oke, baik.